Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kita kembali lagi ke channel aku, Nida Awalia. Kali ini materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, bagi yang sedang menonton tetapi belum subscribe, segera di subscribe ya. Dan jangan lupa loncengnya juga diaktifkan. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau, jika X-nya positif, maka nilai mutlak X sama dengan X. Kemudian, untuk syarat yang kedua adalah jika X kurang dari 0 atau X-nya negatif, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Nah, di sini saya ambil contoh, terdapat nilai mutlak X sama dengan A, dengan A-nya lebih dari 0 atau dengan A positif. Nah, pertanyaannya adalah di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ya. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A. Itu artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Dan jarak dari negatif A ke 0 sama dengan jarak A ke 0, yaitu A. Pertanyaannya adalah di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A. Posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar di atas, yaitu X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan A, maka haruslah X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Sebelum masuk ke definisi persamaan nilai mutlak linear satu variabel, bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan like video ini supaya channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Sifat-sifat persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak sebagai berikut. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real, maka yang pertama, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C-nya positif atau C-nya lebih dari sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama adalah AX plus B sama dengan C. Untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua berlaku negatif buka kurung AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Kemudian untuk nilai mutlak AX plus B sama dengan C-nya kurang dari 0 atau C-nya negatif. Jika yang pertama tadi tandanya adalah lebih dari atau positif, kalau yang kedua ini C-nya itu kurang dari atau negatif. Jika C-nya negatif atau kurang dari, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Persamaan akar dari X kuadrat sama dengan X hanya bernilai benar jika X lebih dari sama dengan 0. Atau bernilai benar jika X positif.
Sedangkan untuk X kurang dari 0 atau untuk X negatif, maka akar dari X kuadrat sama dengan negatif X, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Akar dari X kuadrat sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akar dari X kuadrat sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Dan jika kedua ruas persamaan di atas dikuadratkan, maka akan diperoleh nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Berikut ada contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Untuk soal tersebut, termasuk dalam salah satu contoh soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di situ ada A, B, C, dan X, yang mana A, B, C, dan X-nya itu adalah bilangan real. Sekarang kita aplikasikan materi tadi ke dalam soal ini. Nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Maka 2 sebagai A, min 1 sebagai B, dan 7 sebagai C. Kita sudah menemukan komponen dari A, B, dan C. Nah, C-nya karena C-nya itu lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena tadi kita sudah menemukan bahwa C itu sama dengan 7. Nah, 7 itu kan lebih dari 0. Maka karena C lebih dari sama dengan 7, maka berlaku nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan yang pertama, 2X dikurangi 1 jika X lebih dari sama dengan setengah. Yang kedua, negatif buka kurung 2X dikurangi 1 jika X kurang dari setengah. Selanjutnya, kalian perhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan, kita ambil titik, yang mana titik tersebut kita tulis setengah. Setengah tersebut merupakan syarat untuk memenuhi suatu daerah. Untuk yang bergaris biru ya adalah syarat jika X-nya lebih dari sama dengan setengah. Lalu untuk garis yang berwarna merah atau ke orange itu syarat jika X-nya kurang dari setengah. Yuk kita lanjut. Untuk X lebih dari sama dengan setengah atau pada garis bilangannya itu yang arahnya ke kanan ya, yang biru, maka 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Sehingga 2X sama dengan 7 ditambah 1. Maka diperoleh 2X sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 4. Nah, 4 itu apakah memenuhi pada daerah X lebih dari sama dengan setengah? X sama dengan setengah merupakan bilangan bulat positif, yang mana bilangan bulat positif itu bisa ditulis di sebelah kanan dari titik setengah. Yuk kita perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar sengaja saya tulis angka 4 agak besar ya, supaya lebih jelas, sehingga X sama dengan 4 memenuhi. Mengapa? Karena 4 berada pada daerah X lebih dari sama dengan setengah. Selanjutnya yang kedua, untuk X kurang dari setengah, maka negatif buka kurung 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, perlu diperhatikan bahwa negatif ini berada di luar kurung. Karena berada di luar kurung, maka kita harus mengalihkan yang berada di dalam kurung. Prosesnya seperti ini. Negatif dikalikan dengan 2X, maka diperoleh min 2X. Selanjutnya, negatif dikalikan dengan negatif 1. Negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif, maka positif 1. Sehingga kesimpulannya adalah negatif
2x ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian min 2x ya sama dengan 7 dikurangi 1. Maka min 2x sama dengan 6 dan x-nya sama dengan min 3. Kita sudah mendapatkan nilai x yang kedua ya. Nilai x yang kedua adalah x sama dengan min 3. Sama seperti yang pertama, kita tulis pada garis bilangan. Karena x sama dengan min 3 merupakan bilangan bulat negatif, maka kita tulis atau beri titik pada garis bilangan di sebelah kiri dari setengah ya, karena bentuknya adalah negatif. Kita tulis di sebelah kiri dari setengah ya, berarti min 3. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan apakah x sama dengan min 3 tersebut memenuhi atau tidak pada daerah x kurang dari setengah. Kita lihat pada garis bilangan di atas ya. Ternyata x sama dengan min 3 terlewati oleh syarat dari x kurang dari setengah, sehingga x sama dengan min 3 memenuhi karena x sama dengan min 3 berada pada daerah x kurang dari setengah. Itu tadi penjelasan untuk contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh satu lagi dengan tipe yang berbeda. Silakan disimak baik-baik ya. Baik, soalnya adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x min 3 ditambah nilai mutlak 2x min 8 sama dengan 5. Soal yang kedua berbeda dengan soal yang pertama. Jika soal yang pertama nilai mutlaknya hanya ada 1, kalau contoh yang kedua ini nilai mutlaknya ada 2. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, ini kalian harus benar-benar lebih fokus lagi daripada contoh yang pertama. Ya, kalian harus lebih fokus lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, di sini karena ada 2 nilai mutlak, berarti kita pisahkan. Kita kerjakan dulu untuk nilai mutlak yang x min 3. Nanti setelah selesai x min 3 baru kita menyelesaikan untuk nilai mutlak 2x min 8. Jadi kita mengerjakan satu-satu. Nah, sekarang kita kerjakan dulu ya untuk yang nilai mutlak x min 3. Nah, sekarang untuk nilai mutlak x min 3 sama dengan di sini ada 2 penyelesaian ya. Penyelesaian yang pertama untuk x min 3 jika x-nya lebih dari sama dengan 3. Kemudian penyelesaian yang kedua untuk nilai mutlak x min 3 adalah negatif buka kurung x dikurangi 3 jika x-nya kurang dari 3. Jadi, untuk nilai mutlak x min 3 itu titik pada garis bilangannya adalah 3 karena syaratnya semuanya berkaitan dengan angka 3 ya. Kita tulis angka 3 pada garis bilangan. Setelah itu kita tarik garis pada titik tersebut untuk menentukan daerah. Ya, daerah yang memenuhi jika x lebih dari sama dengan 3 itu ke kanan dan jika x kurang dari 3 arahnya ke kiri. Selanjutnya kita menyelesaikan nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 8. Caranya serupa dengan nilai mutlak x min 3. Kita mencari batas-batasnya ya, kita mencari batas-batasnya dan diperoleh batasnya itu adalah 4. Selanjutnya titik 4 itu kita tulis pada garis bilangan yang sama di sebelah angka 3 ya, berarti di sebelah kanan 3 kita tulis angka 4. Kemudian tarik garis ya, tarik garis ke arah kanan ke arah kiri. Kalau ke arah kanan untuk syarat x lebih dari sama dengan 4 dan untuk ke arah kiri berarti untuk x kurang dari 4. Setelah kita menentukan batas-batas pada garis bilangan, selanjutnya kita menyelesaikan persamaan sesuai dengan definisinya. Nah, yang pertama untuk interval x-nya kurang dari 3.
Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, kita sambil melirik garis bilangan yang telah kita buat sebelumnya. Pada garis bilangan tersebut terdapat dua titik, titik 3 dan titik 4. Tetapi saat ini kita mengerjakan untuk intervalnya X kurang dari 3. X kurang dari 3 berarti yang berada pada sebelah kiri, ya, paling kiri, kolom kiri. Nah, di situ kan terdapat negatif buka kurung X min 3 dan negatif buka kurung 2X dikurangi 8. Nah, yang sudah kita dapatkan pada kolom sebelah kiri dimasukkan ke dalam persamaan. Sedangkan persamaan awalnya itu adalah nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, nilai mutlak X min 3 kita ganti sesuai pada kolom sebelah kiri. Kita ganti menjadi negatif buka kurung X min 3, ya. Kemudian ditambah awalnya itu adalah nilai mutlak 2X min 8, tetapi kita ubah sesuai dengan kolomnya. Kolomnya berada di sebelah kiri, berarti kita ganti menjadi ditambah buka kurung min buka kurung 2X min 8 sama dengan 5. Nah, terus kita tinggal operasikan saja. Negatifnya kita kalikan dengan yang berada di dalam kurung, ya. Nah, diperoleh hasilnya sama dengan X-nya 2. Kita lihat pada garis bilangan, kita tulis X sama dengan 2. Ternyata X sama dengan 2 itu terletak di sebelah kirinya angka 3. Berarti X sama dengan 2 termuat dalam interval X kurang dari 3, sehingga X sama dengan 2 memenuhi. Selanjutnya, untuk interval X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Interval ini terletak di tengah-tengah garis bilangan yang sudah kita buat, ya. Maka pada kolom yang berada di tengah kita masukkan ke dalam persamaan, ya, sehingga buka kurung X min 3 ditambah buka kurung negatif buka kurung 2X min 8 tutup kurung sama dengan 5. Ingat, ketika ada negatif yang berada di luar kurung, maka kita selesaikan dulu. Kita kalikan negatif dengan yang berada di dalamnya, ya. Setelah itu kita baru operasikan ke yang lain, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0 itu bukan terletak di antara 3 dan 4, sehingga X sama dengan 0 tidak memenuhi untuk interval X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Untuk interval X lebih dari sama dengan 4, kita lihat pada garis bilangan. Titik 4 pada garis bilangan berarti kita ambil yang paling kanan, kolom paling kanan, ya. Kita masukkan ke dalam persamaan, ya, sehingga diperoleh buka kurung X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5, ya. Karena ini positif semua, gampang sekali tinggal diproses, sehingga ketemulah nilainya itu X-nya sama dengan 16/3, atau bisa kita buat menjadi pecahan campuran sehingga diperoleh 5/3. Nah, kita cek 5/3 letaknya apakah lebih dari 4 apa kurang dari 4. Nah, ternyata setelah kita tuliskan pada garis bilangan, ternyata 5/3 itu terletak di sebelah kanannya angka 4, sehingga X sama dengan 5/3 memenuhi dalam interval X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, langkah yang terakhir kita kumpulkan menjadi satu nilai X yang memenuhi pada intervalnya. Yang pertama, X sama dengan 2. Yang kedua, X sama dengan 5/3. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 5/3. Alhamdulillah, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini telah selesai. Sebagai bahan evaluasi, saya berikan satu soal ya untuk dikerjakan. Berikut soalnya.
Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Untuk siswa SMA Islam, soal ini sudah saya upload ya di website e-learning sekolah. Jadi bisa dibuka di sana juga ya. Selamat mengerjakan, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga ilmu yang saya berikan dan yang kalian dapatkan mendapatkan keberkahan baik untuk di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, dan mari kita bersama-sama berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.